In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS Data Warehouse atau OLAP. Saya sendiri Puputya Sinta, kelas SI 601 PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Karakteristik Data Warehouse. Karakteristik Data Warehouse. Karakteristik utama Data Warehouse yaitu satu integrated yang data warehouse yang memiliki sifat terintegrasi yang berarti bahwa setiap komponen data yang terkumpul di dalamnya tetap saling terhubung dan terorganisir untuk membentuk konsep data warehouse yang utuh. Integrasi ini dilakukan dengan cara menerapkan konsistensi dalam pemberian nama variabel, atribut fisik, ukuran variabel, dan struktur pengkodean. Subjek-oriented, data warehouse memiliki sifat berorientasi pada subjek yang berarti bahwa ia dirancang untuk menganalisis data secara detail terkait subjek-subjek utama. Misalnya dalam pengelolaan sistem penjualan data warehouse akan menerapkan analisis secara detail terkait penjualan. Non-volatile itu data warehouse memiliki sifat non-volatile yang berarti bahwa setiap kumpulan data di dalamnya tidak berubah. Jika beberapa data baru yang akan ditambahkan, data warehouse akan menganalisis data tersebut berdasarkan waktu, sehingga data akan diurutkan berdasarkan waktunya. Time variant, data warehouse memiliki sifat rentang waktu yang akurat, yang berarti bahwa yang disimpan di dalamnya tercatat waktunya, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Rentang waktu data warehouse sangat luas jika dibanding dengan sistem tradisional. Skema data warehouse. Satu star skema data warehouse adalah struktur yang paling sederhana dan umum digunakan untuk mengatur data dalam suatu sistem manajemen data yang dirancang untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Skema bintang terdiri dari sebuah tabel tengah yang disebut tabel fakta, yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi. Digunakan untuk meningkatkan produktivitas pengambilan keputusan perusahaan dengan memudahkan pemahaman dan pengaturan metadata dari segi pengembang, dan pengguna skema ini juga memperluas pilihan dari alat pengaksesan data front-end seperti beberapa produk yang perlu didesain skema bintang. Snowflake skema atau skema salju. Skema salju pada data warehouse adalah variasi dari skema bintang yang tabel dimensi diorganisir menjadi suatu hierarki dengan melakukan normalisasi. Dalam skema salju, tabel dimensi memiliki subtabel lagi yang bertujuan untuk meminimalkan adanya data yang berlebihan. Dimensi data tersebut akan menjadi subjek informasi dalam pengambilan keputusan karena pada setiap tabel dimensi data memungkinkan pemecahan yang lebih mendetail lagi sehingga dapat membuat informasi bisa menjadi lebih banyak dan detail. Perbedaan skema bintang dan skema salju dari struktur. Satu struktur, dua tabel dimensi, tiga normalisasi, empat kompleksitas, dan lima keuntungan. Arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah desain dan blok bangunan dari gudang data modern yang terdiri dari tiga lapisan, bottom tier, middle tier, dan top tier. Lapisan terbawah, bottom tier, terdiri dari server data warehouse untuk penyimpanan data, di mana proses ETL, extract, transform, load, dilakukan terhadap data. Lapisan tengah, middle tier, terdiri dari server OLAP, online analytical processing, yang mengorganisasi data dalam data warehouse, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data. Lapisan atas, top tier, terdiri dari interface yang dapat dimainkan oleh pengguna seperti dashboard yang berisi tools analisis data. Arsitektur data warehouse dapat membantu dalam analisis sebagai berikut: mengumpulkan data, transformasi data, mengorganisasi data, mengakses data, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan kemampuan analisis, meningkatkan kemampuan prediksi, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Mode dimensional data warehouse.
Suatu model data yang dirancang untuk membantu analisis data dengan cara membentuk struktur data yang mudah dipahami dan siap untuk dianalisis. Model dimensional terdiri dari dua bagian utama, tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi data yang ingin dianalisis, sedangkan tabel dimensi berisi atribut yang memberikan konteks pada data tersebut. Tabel data berisi data yang ingin dianalisis seperti penjualan, produksi, atau pengeluaran. Tabel dimensi sebaliknya berisi atribut memberikan konteks pada data tersebut seperti waktu, produk, pelanggan, atau lokasi. Atribut-atribut ini membantu dalam memahami data dan membuat analisis lebih akurat. Dimension table atau tabel dimensi suatu struktur data yang digunakan untuk mendefinisikan atribut-atribut yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengelola data dalam suatu sistem manajemen data. Tabel dimensi berisi informasi tentang atribut-atribut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi data seperti waktu, lokasi, produk, dan lain-lain. Tabel dimensi ini digunakan untuk membantu dalam analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Keuntungan menggunakan model dimensional dalam data warehouse yaitu meningkatkan kemampuan analisis, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan pengguna, meningkatkan kemampuan keamanan data, dan lain-lain. Perbedaan antara physical modeling dan logical modeling dalam data warehouse. Tujuan, level abstraksi, keterlibatan teknologi, keterlibatan pengguna, keterlibatan analisis, keterlibatan implementasi, keterlibatan pengembangan. Proses ETL dalam data warehouse, ETL yaitu extract, transform, load. Extract proses melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti database, file, atau sistem lainnya. Transfer proses ini melibatkan pengelolaan data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti filtering, cleaning, joining, splitting, dan sorting. Load, proses ini melibatkan pengisian data ke dalam data warehouse. Data yang telah diolah pada tahap transformasi kemudian disimpan ke dalam data warehouse untuk digunakan dalam analisis pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian presentasi saya.